Yang pertama nikmat Al-Quran, yang kedua nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua mukjizat besar. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang secara utuh, secara sempurna mengamalkan kalamullah. Kalau tidak ada dua ini, entah apa yang terjadi dengan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dulu penciptaan kita dari apa dan kelak menjadi apa, siapa yang mengadakan kita dan kemana kita akan bertemu, kepada siapa kita akan berjumpa, kepada siapa kita akan berdiri, supaya kita betul-betul serius dalam hidup kita, bahwasanya kita itu diciptakan tidak secara sia-sia. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar untuk seluruh alam itu ada dua. Yang pertama nikmat Al-Quran, yang kedua nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua mukjizat besar. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang secara utuh, secara sempurna mengamalkan kalamullah. Kalau tidak ada dua ini, entah apa yang terjadi dengan alam semesta. Jadi dahulu itu, sebelum Rasulullah lahir, sebelum Al-Quran diturunkan, dan sebelum ada Rasulullah, dunia itu dalam kegelapan yang sangat sempurna kegelapannya. Contohnya di India sendiri ada sekitar 350 juta berhala yang disembah dan didewakan oleh orang-orang India saat itu. Jadi apapun yang menarik, apapun yang indah, apapun yang berkhasiat itu dianggap dewa kalau di India. Kemudian di Persia itu benda-benda yang menakjubkan itu dianggap sebagai dewa. Dari air, api, tanah, tetapi setelah disimpulkan lama-lama hanya tinggal api, yang kemudian disebut sebagai agama Majusi yang mereka menyembah api. Di Nasrani sendiri sudah mengalami kerusakan yang sangat luar biasa karena mereka terpengaruh dengan berhalaisme. Belum lagi yang namanya kehidupan moral yang sangat rusak, luar biasa di seluruh dunia. Eropa malah belum apa-apa. Eropa itu gelap sekali. Eropa itu tidak tahu kalau air itu bisa menyucikan, membersihkan. Eropa itu sangat kumuh, sangat gelap. Nah, datangnya Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'annya membuat dunia itu menjadi bersinar, membuat dunia itu menjadi tercerahkan, membuat moral itu menjadi tertuntunkan. Jadi betul-betul nikmat yang sangat besar. Tidaklah kami turunkan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan Al-Quran juga seperti itu, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, kita sangat beruntung sekali jika kita itu ada Al-Quran.
jika kita itu punya petunjuk Al-Quran. Sehingga kalau kita memegang Al-Quran, kemudian membacanya dan mengetahui resep-resep rahasia di dalamnya, kita itu akan menjadi orang yang paling sempurna, paling unggul, paling bisa memimpin dunia ini, memimpin peradaban. Hanya saja umat Islam mengalami apa itu namanya ya, keminderan, kemudian kemunduran, ketidakpercayaan diri dengan petunjuk yang dia miliki. Dia tidak percaya dengan Al-Quran yang dia pegang. Dia tidak percaya bahwasanya dia tuh punya resep hidup yang sangat sempurna, yang bahkan tidak hanya untuk menjamin keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup selama di dunia, tetapi juga sampai akhir hayat, sampai di alam berikutnya. Dan itu tidak ada pada petunjuk manapun selain daripada Al-Quran ya. Mau filsafat barat, mau kedokteran, mau apalagi, semua ilmu apapun itu tidak bisa menjangkau dua alam sebagaimana yang Al-Quran berikan. Saya ceritakan seperti ini supaya kita itu tumbuh rasa bangga, tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa semangat di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada cinta, maka cinta itu akan bisa menggelorakan semangat yang luar biasa. Jadi ketika seseorang sudah mencintai Al-Quran, bahkan dia sudah menutup mata dari bayaran, sudah menutup mata dari hasilnya apa, sudah menutup mata dari huruf per hurufnya dapat berapa, karena dia cuma punya satu, dia punya satu bayaran. Dia ingin mendapatkan pemilik Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu energi yang paling kuat, gaji yang paling besar, yang kalau kita mendapatkan ridho Allah karena interaksi dengan Al-Quran, karena membaca Al-Quran, karena menghafal Al-Quran, karena mengajarkan Al-Quran, maka kalau Allah sudah ridho, apa sih yang tidak ditundukkan untuk kita? Mau dunia, mau akhirat itu ditundukkan. Kalaupun ternyata dunia itu sulit tunduk kepada kita, itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita, tetapi justru rasa sayangnya Allah adalah dengan menjaga kita supaya jangan terlimpahkan dunia. Karena kalau kita terlimpahi dunia, khawatirnya oleh Allah itu kita jadi lupa, kehilangan pesona terhadap Al-Quran dan ajarannya. Sehingga memang seperti itu yang terjadi, bahwasanya Al-Quran itu betul-betul sempurna, luar biasa. Cinta terkadang tidak butuh alasan dan keterpesonaan. Contohnya begini, orang cinta pada sepak bola, sebenarnya dia dapat apa dari sepak bola? Dapat apa? Senang apa? Ya kalau menang senang, kalau nggak menang pasti marah, kecewa, sedih. Misalkan ya, si tim ini juara ya, mendapatkan hadiah ratusan miliar ya, ratusan miliar misalkan ya, hadiahnya trofi daripada juara satu. Terus penggemarnya itu dapat apa? Penggemarnya itu dikasih berapa? Penggemarnya itu hutangnya terlunasi enggak? Kan setetes pun enggak dapat apa-apa ya dari kecintaan dia daripada menggemari sepak bola. Kok bisa kita, saya sendiri juga seperti itu, kok bisa ya tertipu dengan tipuan semacam itu? Ya, kalau kita menggemari seseorang yang berjasa sama kita, misalkan mencintai ibu, mencintai ayah, mencintai kakak, mencintai guru, itu kita dapat manfaatnya sangat jelas kan ya, dapat manfaatnya. Tapi kalau mencintai pemain sepak bola, mencintai pembalap, mencintai artis, bahkan kita nggak dapat apa-apa. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa kita tidak meletakkan cinta itu pada sesuatu yang bisa memberikan kita kebahagiaan yang sempurna, keselamatan yang sempurna,
Dan itu tidak hanya di satu alam tetapi juga di alam berikutnya, dan itu ada pada Al-Quran. Ada pada Al-Quran. Bahkan dijamin orang yang mempelajari Al-Quran serta beraktivitas mengajarkan Al-Quran itu menjadi manusia yang paling mulia.